Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dawatil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khataman anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat Isya yang dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih dan bertawabul ilmi. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita semuanya selalu mensyukurinya. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan melimpahi, menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, yang namanya kufur apabila kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang namanya kufur apabila kita ngeyel kepada Allah, itu termasuk kufur. Kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yashkur ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tidak pernah syukur kepadaku, kata Allah. Dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan tidak pernah sabar menanggung cobaan-cobaan dariku, falyakhruj min tahtis sama, keluar sana dari orang itu ini, wal yatlub rabban siwaya, carilah Tuhan lain selain aku. Allah benci banget kepada hamba-hambanya yang apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Oleh karena itu, marilah para jamaah rahimakumullah, kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba Allah yang benar-benar ahli sabar dan ahli syukur. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita itu mensyukuri nikmat Allah yang benar? Cara kita mensyukuri nikmat Allah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kadang barangkali kita kurang pas di dalam mensyukuri nikmat Allah, sikap bersyukur kepada Allah itu seperti apa? Marilah kita pertama kali bertanya kepada diri kita masing-masing dengan pertanyaan, lima hajina fil ardh. Kenapa Allah itu kok menghadirkan kita, mendatangkan kita, menghidupkan kita untuk menghuni planet bumi itu untuk apa? Karena di dalam firman Allah surat Al-Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ciptaan Allah itu pasti bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan, apa manfaat yang manusia diciptakan oleh Allah agar tidak sia-sia? Ya. Jangan sampai manfaatnya manusia itu manfaat tapi negatif. Jadi manfaat itu bisa positif, bisa negatif. Contoh manfaatnya negatif, seperti di dalam surat Al-Imran 10, ulaika hum ma'budunar. Masa manusia diciptakan oleh Allah di bumi itu hanya sebagai bahan bakar api neraka? Na'udzubillah. Kalau orang kafir, iya, kita itu orang yang beriman, masa hanya jadi kayu bakarnya api neraka? Coba buka firman Allah di dalam surat Al-Dhariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak kecuali hanya untuk beribadah. Ya, kecuali hanya untuk beribadah. Ini bandingkan dengan firman Allah di dalam surat An-Nahl 114. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah dengan jalan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami ini beribadah.
Jadi hidup di dunia itu hanya untuk ibadah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, karena juga banyak di antara kita ini mengartikan yang namanya ibadah saja kurang pas. Seakan-akan yang namanya ibadah itu hanya persoalan sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah. Seakan-akan di luar itu bukan ibadah. Ya. Jadi sholat, puasa, zakat, haji itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Itu yang wajib ada tuntunannya. Tidak bisa kita itu seenaknya sendiri. Sakarang-karang itu tidak bisa yang kaitannya dengan ibadah mahdoh. Wajib ada tuntunannya. Ya. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, itulah yang disebut dengan bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man syara'a amran alaihi amrina fa huwa raddun. Jadi siapa saja yang melakukan sesuatu yang mengada-ada kreatif ya, dalam soal ibadah mahdoh, itu fa huwa raddun, ditolak. Nggak bisa kita itu kreatif dalam ibadah mahdoh. Kita kreatif di dalam ibadah ghair mahdoh. Ya, jadi ibadah ada dua macam, ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali, lebih banyak daripada ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh saya sebutkan tadi itu, ya, apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia itu harus mempunyai nilai ibadah, sehingga kita tidak bisa sakar-karang diri. Makanya di dalam hidup itu harus kita itu mempunyai pedoman hidup. Makanya Nabi mengatakan taraktu fikum amroyn lan tadillu tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatan nabi. Aku warisi, aku tinggalin kamu semuanya itu dua perkara. Kalau kamu di dalam hidup berpegang kepada dua perkara tinggalanku, warisanku, niscaya hidupmu itu akan sejahtera, akan selamat, bahagia, tidak bakalan sesat di dunia dan di akhirat. Dua perkara itu adalah Quran dan Sunnah. Inilah. Agar hidup kita itu mempunyai makna, mempunyai nilai ibadah. Nah, sekarang definisi ibadah itu apa? Ulama-ulama sependapat yang mendefinisikan yang namanya ibadah taqarrub ilallah bimtithali amri wajtinabi nawahi wa amali bima adzina bisyari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, dan hanya mengerjakan apa yang diizinkan oleh Allah, hanya mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah. Itulah ibadah. Sehingga hidup di dunia itu harus berpedoman kepada Quran dan Sunnah agar kita hidup ini mempunyai nilai ibadah. Para jamaah rahimahullah, kalau kita itu melihat fenomena yang terjadi di beberapa negara di belahan dunia termasuk di Indonesia, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok banyak musibah, banyak bencana macam-macam terjadi? Karena hidup manusia tidak beribadah. Coba kita membuka firman Allah di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqafatna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadna bima kanu yaksibun. Ini janji Allah. Seandainya penduduk suatu negeri, seandainya penduduk suatu negara, negeri itu negara, coba ya, negaranya itu Indonesia. Jadi ayat tadi barangkali seandainya penduduk Indonesia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan melimpahkan dari langit dan dari bumi apa? Karunia, barokah, rahmat, hidayah, termasuk rezeki dilimpahkan oleh Allah dari langit juga dari bumi. Walaupun kalau tidak, kalau penduduk Indonesia tidak beriman dan bertakwa, yang dilimpahkan oleh Allah dari langit dan juga dari bumi bukan lagi rahmat, barokah, karunia, rezeki, tapi azab. Sehingga saya aku yakin kalau kita di dalam hidup itu hanya syarat ibadah, ya. Ibadah karena sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah tadi itu. Saya yakin tidak ada musibah, tidak ada bencana. Ya, makanya yang menarik, Nabi itu memberikan nasihat kepada kita agar kita itu terhindar dari musibah, dari bencana, dari azab Allah.
mengatakan, "Ma'amilan adamiyun amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah." Ada amalan anak turun Adam. Anak turun Adam itu ya, kita semuanya itu manusia, itu anak turun Adam yang bisa menjauhkan diri, yang bisa menghindarkan diri dari azab Allah. Ya, itu adalah dzikrillah, dzikir kepada Allah. Di antara kita barangkali juga kurang pas dalam mengartikan yang namanya dzikir. Seakan-akan dzikir itu hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berjam-jam masa sudah dzikir. Dzikir tidak hanya seperti itu. Jadi dzikir itu ada 3 tingkatan. Pertama kali tingkatan dzikir itu bilisan. Ya, harus bilisan. Kemudian bil qalbi. Kita yakini di dalam hati kita, dan toknya itu bilarkan dengan amalan. Dzikir dengan amalan itulah yang dinamakan takwa. Iman itu di dalam hati. Ya, tidak ada artinya kita punya iman yang besar di dalam hati tapi tidak kita implementasikan di dalam kehidupan. Tidak kita amalkan di dalam kehidupan, hanya mendol di dalam hati saja. Ya. Jadi dzikir bilarkan itu karena ingat Allah. Jadi dzikir itu dari asal kata dzakar mudzakir, mengingat. Karena ingat Allah, saya akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, akan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Karena itu bentuk bahwa saya ingat Allah, seperti itu. Sehingga amalan-amalan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, hanya mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang namanya ibadah. Sehingga saya yakin kalau kita bisa seperti itu, bisa kita terhindar dari musibah bahaya macam apapun. Di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, Innallaha ta'ala idza ahadan minas sama' 'alal ahli al-ard surifat anhum maril masajid. Allah itu kalau akan menurunkan azabnya dari langit kepada alat-alat penduduk bumi, azab itu akan dihindarkan kepada orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Karena apa? Karena orang-orang yang gemar memakmurkan masjid itu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Orang Islam nggak beriman nggak bakalan memakmurkan masjid. Ya, kita bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Masjid-masjid di kampung yang dekat-dekat dengan hunian itu sepi. Padahal rumahnya empet-empetan dengan masjid, malas ke masjid. Padahal orang Islam seperti itu. Makanya saya sering menyampaikan, kita ini jangan bangga. Kita tinggal di negara Indonesia yang katanya pemulung Islam terbesar, hampir 90% Muslim. Itu hanya dilihat atas dasar data yang didapat dari KTP. Coba sekarang didata ulang. Bukan kok yang Islam. Berapa persen penduduk Indonesia itu yang melaksanakan syariat Islam yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah? Atau berapa persen penduduk Indonesia itu yang beriman? Banyak orang yang mengatakan, ulama-ulama Indonesia mengatakan 20% saja untung. Alhamdulillah. Makanya pernah saya ceramah di salah satu majelis taklim di Jakarta. Karena kebetulan kantor saya itu di Jakarta, saya kami Yogyakarta. Ya. Itu ada salah satu jamaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, sebelum saya bertanya, saya ingin bertanya. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan pernyataan. Pernyataan itu sesuatu yang nyata. Apa? Saya kenal persis dengan pejabat ini. Ya. Pejabat ini yang tinggal di komplek perumahan yang sangat mewah, yang paling murah. Rumahnya itu 5 miliar paling murah. Ya. Itu orangnya baik sekali. Sholat 5 waktu selalu di masjid. Ya. Baik di masjid komplek perumahan di mana dia tinggal, juga di masjid komplek perkantoran atau di masjid pinggir jalan ketika dia sedang jalan dengan sopirnya dengan mobil. Dia selalu mengingatkan sopirnya, Pak sopir, kurang 1/4 jam lagi masuk waktu sholat, mari kita cari masjid yang terdekat, kita sholat berjamaah di sana. Puasa Senin Kamis selalu diamalkan. Yang namanya sedekah infak zakat kalau memberi banyak sekali karena kaya raya. Sudah membangun masjid di beberapa wilayah di Jakarta, kecil-kecil. Ya. Haji berkali-kali,
Meskipun tidak setiap tahun. Umroh tidak bisa dihitung dengan jari berapa kali umrohnya, karena beliau itu punya komitmen, kalau saya keluar dari negara Indonesia wajib mampir umroh. Itu artinya kalau dia keluar negeri wajib mampir umroh. Nah, padahal dalam satu bulan berkali-kali keluar negeri. Itu pun orang baik sekali. Itu pernyataannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Ustaz orang yang sebaik itu tapi kok masih korupsi? Nah, ini pertanyaannya. Itu jujur, Islamnya baik sekali. Rukun Islam 5-5-nya dilaksanakan dengan sempurna itu. Tapi tidak melaksanakan rukun iman, tidak mengamalkan rukun iman, hanya mengamalkan rukun Islam. Kalau beliau itu mengamalkan rukun iman gak bakalan korupsi. Ya, karena apa? Orang yang beriman itu afdhalul iman man ta'lama anna Allah haitsu ma kunta. Orang yang beriman itu merasa keberadaan Allah dimanapun, haitsu ma kunta, dimanapun dia berada, selalu merasa dekat dengan Allah. Kedekatan dia dengan Allah aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Sehingga orang yang beriman itu tidak bakalan melakukan perbuatan dosa apapun. Seperti apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wal mu'min, la yasrabu syarik hina yasrik wal mu'min, la yasrabu khamr hina yasrabu wal mu'min. Seorang penzina, kata Nabi, tidak bakalan melakukan perbuatan zina kalau di dalam hati ada iman. Seorang pencuri tidak bakalan nyolong. Koruptor gak bakalan korupsi kalau di dalam hati ada iman. Seorang pemabuk gak bakalan minum whisky, minum minuman keras kalau di dalam hati ada iman. Itu artinya ketika dia zina, ketika dia nyolong, ketika dia mabuk, pasti di dalam hatinya tidak ada iman. Oleh karena itu, mumpung ini masih di dalam bulan suci Ramadan, marilah para jamaah rahimahullah kita meningkatkan keimanan kita agar di akhir Ramadan nanti bisa benar-benar la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.